Guna memastikan kesiapan sekolah jelang pelaksanaan pembelajaran tatap muka, SD maupun SMP dan vaksinasi siswa, Wakil Ketua DPRD Surabaya melakukan sidak tinjauan kesiapan SMP Negeri 12 Ngagel, Surabaya. Sidak ini dilakukan Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di SMP Negeri 12 Ngagel, Surabaya siang tadi untuk meninjau langsung kesiapan sekolah dalam menggelar pembelajaran tatap muka, PTM maupun PJJ. Politisi PKS ini mengaku mendukung pelaksanaan PTM meski ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni mobilitas siswa ketika berangkat dan pulang sekolah diharapkan wali murid dan pihak sekolah bisa berkoordinasi karena ini menjadi syarat ketika PTM digelar pada pertengahan September mendatang. Selain itu, kesehatan siswa melalui terbentuknya herd immunity melalui vaksinasi menjadi hal yang penting mengingat masih banyak siswa yang belum mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, Reni Astuti mendorong Dispendik Surabaya harus memiliki database untuk mengetahui riwayat kesehatan para guru dan juga siswa. Ya, jadi Surabaya PPKM sebelumnya setelah lonjakan di bulan Juni-Juli itu kan di level 4 ya. Dan alhamdulillah mengalami penurunan di level 3. Nah, secara aturan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk level 3 sudah dibolehkan untuk PTM. Kemudian ada juga SKB 4 Menteri yang turun sebelum sekitar bulan Mei mungkin ya, itu juga memberikan syarat untuk Surabaya, untuk wilayah yang zona oranye itu dibolehkan PTM. Jadi sebenarnya secara aturan, apakah itu Inmendagri dan juga SKB 4 Menteri, Surabaya sudah memenuhi aturan keduanya itu. Nah, tinggal kemudian apakah diambil kebijakan PTM itu menjadi kewenangan kepala daerah, dalam hal ini wali kota. Nah, tentu wali kota akan melihat pada kesiapan sekolah dan juga kesiapan orang tua ya, dan juga kesiapan daya dukung dari semua pihak terkait dengan penyelenggaraan PTM ini. Nah, di SMP 12 ini dengan jumlah siswa yang bisa dikatakan banyak ya, sekitar 1.245 tadi informasi dari Ibu Kepala Sekolah. Di aturan bahwa PTM nanti maksimal 50% untuk level 3. Nah, itu maksimal. Apakah kemudian nanti pemerintah kota akan melakukan asesmen uji coba atau bertahap ya, misalkan 25% dulu ataukah seperti apa? Yang penting maksimalnya adalah 50%. Yang jelas saya menangkap bahwa harapan orang tua dan juga moga-moga juga anak-anak ya, untuk kemudian bisa segera PTM ini itu bisa dilayani oleh pemerintah kota. Saya mendukung pelaksanaan PTM secara bertahap dan tentu dilakukan tetap dengan kehati-hatian. Ada beberapa hal yang harus dijalankan, misalkan kantin untuk sementara tidak boleh buka dulu. Kegiatan olahraga, misalkan di sini tadi ada basket, tempatnya enak gitu ya. Tapi anak-anak sementara tidak boleh dulu untuk mengikuti kegiatan olahraga. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang harus wajib dilakukan. Tapi pada prinsipnya PTM ini bisa memberikan harapan dan bisa memberikan, moga-moga semakin meningkatkan imun lah. Dan terus nanti pemerintah kota akan melakukan pemantauan supaya ini bisa benar-benar terlaksana. Mitigasinya juga harus disiapkan. Misal, ya walaupun ini kita tidak inginkan ada kasus yang melonjak kembali, tentu nanti akan ada evaluasi. Tetap kita tidak ingin juga anak-anak menjadi menjadi tidak sehat juga ya. Tentu kita harapannya nanti anak-anak kita jaga betul-betul. Oleh karena itu, kalau untuk prokes di sekolah, saya melihatnya bisa lah kemudian guru itu melakukan pemantauan, karena sistem di sekolah itu adalah sistem yang biasanya anak-anak itu akan ngikutin apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, yang menurut saya perlu diperhatikan adalah mobilitas anak dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, ini yang saya kira perlu kekompakan ya. Jadi PTM ini bisa berjalan dengan baik, dengan aman, dengan syarat guru dan orang tua harus sama-sama kompak untuk mendukung. Insya Allah di sini sudah siap semuanya, karena beberapa penyalu di sebagai simulasi untuk PTM dan alhamdulillah juga sukses. Jadi syarat-syaratnya insya Allah memenuhi syarat sudah. Ada berapa siswa Bu di sini? Siswanya sejumlah 1245, lalu rombonnya 33, masuknya 60%, sehingga kelas ini maksimum 20, tapi saya masih masuk 18 siswa, 17 siswa karena harus izin orang tua.
apakah mereka sudah tervaksin semua 1.200 sekian? Nah, yang tervaksin 852, yang belum sisanya itu. Yang itu sudah 1-2 vaksinnya, yang belum sama sekali sisanya, Mbak. Terus sisanya gimana Bu? Nanti kalau dari pihak Menunggu dari sekolah sendiri? puskesmas satu lagi. Tapi Karena dari ini sekolah puskesmas- mengusulkan? Iya, puskesmas vaksin 2. Pada satunya ini di program lagi oleh puskesmas, kita menyesuaikan dengan kondisi vaksin ya, vaksinnya itu. Jadi dari pihak sekolah mengusulkan ya Bu? Iya, betul. Sejauh ini tahapan vaksinasi dilakukan di sekolah sendiri? Di sekolah sendiri. Iya. Sudah ada info kapan untuk sisanya ini akan tervaksin dari puskesmas? Belum ada info karena masih banyak sekolah yang belum vaksin 2. Iya. Yang belum vaksin 2 siswa? Siswa belum. Seperti SMP Negeri 48 juga belum vaksin 2. Kita sambung semuanya. Nah, Tadi ini, itu baru 2. nah ini kan sebentar lagi kan PTM. Iya. Apakah nanti yang menjadi prioritas untuk masuk ini mereka yang sudah tervaksin atau gimana kalau dari sekolah? Kalau di sekolah ikuti aturan saja. Kalau semua siswa harus vaksin ya tinggal yang masih dan masuk. Tapi kalau siswa kayaknya kan nggak begitu diharuskan ya. Guru yang wajib untuk vaksin. Iya. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 12 Surabaya menambahkan sekolahnya sudah mendapatkan rekomendasi terkait asesmen dari Satgas COVID-19 Surabaya, bisa melaksanakan PTM serta menunggu ketersediaan dosis vaksin bagi siswanya yang belum mendapatkan vaksin.